Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4. Izinkan saya memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Yang pertama ada Amelia, yang kedua Asep Dwi Nugroho, yang ketiga Faisal Raihan Febriansyah, yang keempat Helma Liana Putri, yang kelima Ika Putri Lutfia, yang keenam Resti Chaniago, yang ketujuh yaitu saya sendiri, yaitu Saskia Amelia. Pembahasan berikutnya akan dilanjutkan oleh Amel. Terima kasih. Halo semuanya, sebelumnya apakah kalian semua tahu apa itu pemilu? Nah, di sini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai pemilihan umum atau pemilu. Pemilu merupakan suatu cara dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat, dan juga merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara di bidang politik. Pemilu dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, sebab rakyat tidak mungkin memerintah negara secara langsung. Karena itu, diperlukan cara untuk memilih wakil rakyat yang nantinya akan memerintah suatu negara selama jangka waktu tertentu. Pemilu dilaksanakan dengan menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur, serta adil. Untuk materi yang akan kami bahas sekarang adalah tentang perbandingan atau perbedaan antara pemilihan umum masa demokrasi parlementer dengan pemilihan umum masa reformasi. Kalau begitu, silakan kalian simak materi yang akan kami jelaskan. Materi pertama yang akan dibahas adalah Pemilu Masa Demokrasi Parlementer. Pemilu 1955 adalah pemilu pertama yang diselenggarakan dalam sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia yang baru berusia 10 tahun. Pemilu 1955 dilaksanakan pada masa demokrasi parlementer pada Kabinet Burhanuddin Harahap. Pemungutan suara dilakukan 2 kali, yaitu untuk memilih anggota DPR pada 29 September dan untuk memilih anggota Dewan Konstituante pada 15 Desember 1955. Asas pemilu yang dipakai pada pemilu masa demokrasi parlementer adalah jujur, umum, berkesamaan kedudukannya, rahasia, bebas, dan langsung. Kalau begitu, pada pemilu masa selanjutnya akan dijelaskan oleh Ika. Pemilu masa reformasi. Pemilu 1999 merupakan pemilu pertama pada masa reformasi. Pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999 secara serentak di wilayah Indonesia. Sistem pemilu 1999 sama dengan pemilu 1997, yaitu sistem perwakilan berimbang atau proporsional dengan stelsel daftar. Asas pemilu. Pemilu 1999 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau luber jurdil. Pada pemilu masa reformasi juga diadakan pemilu pada tahun 2004. Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama yang memungkinkan rakyat memilih langsung wakil mereka untuk duduk di DPR, DPD, dan DPRD, serta memilih langsung presiden dan wakil presiden. Pemilu 2004 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 5 April 2004. Pemilu 2004 dilaksanakan dengan sistem yang berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya, yaitu sistem perwakilan berimbang atau proporsional dengan sistem daftar calon terbuka. Untuk poin-poin atau inti materi ini adalah perbandingan atau perbedaan mengenai pemilu masa demokrasi parlementer dengan pemilu masa reformasi. 1. Pemilihan. Pemilu tahun 1955 memilih anggota DPR dan konstitusi, sedangkan pemilu saat ini memilih anggota DPR, DPD, DPRD, dan presiden serta wakilnya. 2. Keikutsertaan partai. Pemilu tahun 1955 diikuti oleh lebih dari 30 partai politik dan lebih dari 100 daftar kumpulan dan calon perorangan. Sedangkan pemilu saat ini diikuti oleh sedikit partai. 3. Tahapan pemilu. Pada pemilu 1955, terdapat 2 tahapan pemilihan, yakni pada tahapan 1 merupakan pemilihan anggota DPR dan pada tahap kedua merupakan pemilihan anggota konstitusi. Sementara itu, pemilu pada saat ini, pemilihan tahap kesatunya adalah pemilihan presiden dan wakilnya. Lalu pemilihan tahap kedua merupakan pemilihan anggota legislatif, DPD, DPRD, dan DPR. Selanjutnya, perbandingan atau perbedaan yang keempat adalah fenomena.
Pada tahun 1955, sebuah tekanan dan perbedaan ideologi menjadi fenomena di tengah masyarakat, khususnya pada saat itu adanya pemberontakan DII atau TII. Sedangkan pada masa sekarang, politik uang menjadi fenomena di tengah masyarakat. Yang kelima adalah perwakilan. Pada tahun 1955, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI memiliki hak untuk memilih bahkan bisa menjadi calon dalam pemilu. Sedangkan pada masa sekarang, TNI dan Polri tidak boleh mengikuti pemilu. Jadi, pada materi yang sudah kami semua jelaskan, dapat disimpulkan bahwa dengan terlaksananya pemilu 1955, kekuatan partai-partai politik di Indonesia jadi bisa terukur dengan lebih cermat, dan parlemen yang dihasilkan pun juga lebih bermutu. Hal ini dikarenakan wakil yang duduk di parlemen adalah orang-orang yang dipilih oleh rakyat, sehingga mereka memiliki rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Kesan dan pesan saya adalah mendapatkan pengalaman dan suasana bersama teman-teman yang lainnya. Kesan dan pesan saya menambah pengalaman dengan teman-teman di kelompok ini. Dengan kelompok ini, saya bisa menjalin silaturahmi lagi dan bisa saling bekerja sama dengan baik. Kesan dan pesan saya yaitu cukup untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas. Kesan dan pesan, tetap semangat di era gempuran banyak tugas. Kesan dan pesan, pusing lihat banyak artikel tentang pemilu, tapi lumayan seru. Agar saling melengkapi kekurangan dengan berbagi tugas dan bisa mengerjakan tugas dalam suasana yang menyenangkan. Terima kasih.